Yang mau saya katakan ada permintaan dalam masyarakat. Baiklah, saya kira demikian ya. Sudah dananya adalah siapa? Baiklah, ya. Izin yang mulia, Pak Farid jaksa penuntut umum barusan sudah datang. Apa tidak dihadirkan? Saya didukung wakil, ya di kantor lagi, Pak Farid. Bapak ada di kantor? Iya. Iya. Baik. Terima kasih yang mulia. Mohon izin. Bapak akan menyampaikan kriteria pribadi begitu. Ada berapa? Ada berapa yang boleh itu? Sama mulai nanti akan dibacakan bersama karena banyaknya sampai 95 halaman. Ada berapa? 38. Tidak, maksud saya bisa nggak diberikan itu kepada ahli supaya kita sekalian sama-sama membaca. Pledoi pribadi perkara pidana nomor 229 strip miring pit titik B strip miring 2008 strip miring PS titik Gataha. Majelis hakim yang saya muliakan, saudara jaksa penuntut umum yang saya hormati, tim penasihat hukum yang saya banggakan. Pertama-tama, izinkanlah saya memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan kuasanya saya pada hari ini dapat menyampaikan nota pembelaan pribadi saya dengan tujuan untuk membantu majelis hakim dalam hal saya sebagai anak bangsa yang tertolak. Majelis hakim yang mulia, saudara jaksa penuntut umum yang saya hormati. Saya selaku anak bangsa yang berpendidikan sangat terbatas dan awam dalam masalah hukum, tentunya saya tidak memiliki bobot yang memadai dalam menanggapi dakwaan dan tuntutan saudara jaksa penuntut umum yang begitu rumit, penuh dengan asumsi dan perkiraan serta keyakinan sepihak yang sangat menyesatkan. Terlebih lagi dengan berbagai kutipan pasal-pasal dari berbagai undang-undang. Untuk itu, tanggapan atau pembelaan secara yuridis sepenuhnya saya serahkan kepada tim penasihat hukum saya. Namun, dalam kesempatan ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan berbagai hal yang saya lihat, saya lakukan, dan saya alami, serta saya rasakan. Majelis hakim yang mulia, saudara jaksa penuntut umum yang saya hormati, pada sekitar tahun 1980 sampai 1990,
Di Kabupaten Ketapang terdapat puluhan HPH yang beraktivitas ataupun beroperasi. Pada waktu itu Kabupaten Ketapang terdapat 3 industri plywood dan puluhan swamil tinggal milik pengusaha lokal. Semuanya bisa beraktivitas dengan baik dan tenang. Gangguan keamanan ataupun gangguan dari para pelaku ilegal itu sangatlah terbatas. Karena di saat itu belum ada cukong-cukong kayu ilegal yang mendatangkan para pekerja kayu secara besar-besaran dari luar daerah. Mayoritas pekerja adalah masyarakat setempat yang bekerja demi kebutuhan hidup. Kayu-kayu hasil produksi swamil pun hampir keseluruhannya adalah untuk konsumsi dalam negeri, khususnya pasaran Jawa. Majelis Hakim yang mulia, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati, adalah suatu fakta yang suka atau tidak suka harus kita akui bersama bahwa di saat itu kepastian berusaha lebih terjamin, hukum lebih jelas. Dinas Kehutanan menjadi instansi teknis satu-satunya yang berwenang dalam bidang kehutanan, baik dalam hal pemberian izin, pengawasan maupun melakukan penindakan pelanggarannya. Aparat penegak hukum sama sekali tidak terlibat dalam bidang perkayuan. Mereka sebatas membackup instansi teknis kehutanan bila mana terjadi gangguan keamanan. Majelis Hakim yang mulia, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati, pada sekitar tahun 1991 sampai tahun 2000, keadaan dunia usaha perkayuan di Kabupaten Ketapang sudah mulai berubah. Adanya perubahan tersebut dikarenakan hal-hal sebagai berikut. Kegiatan ilegal logging mulai tumbuh menjadi skala besar dan mulai menelan korban. Cukong-cukong kayu ilegal dari luar mulai bermunculan. Para pekerja yang berasal dari luar daerah mulai didatangkan dalam skala besar. Censo menjadi senjata pamungkas para pekerja ilegal. Para pengusaha swamil lokal satu persatu mulai oleh karena kalah bersaing. Pelindungan hukum terhadap urusan legal menjadi tidak jelas, dan instansi teknis terkesan sebatas menjadi pengawas ketat perusahaan-perusahaan legal saja. Sementara mereka tidak peduli dengan banyaknya TPK dan swamil-swamil ilegal yang muncul di semua penjuru Kabupaten Ketapang. Kondisi demikian berdampak pada kolapsnya satu demi satu pengusaha HPH di Kabupaten Ketapang, dan terjadi dampak yang berkelanjutan. Antara satu di antara 3 pabrik plywood yang ada di Ketapang turun gulung tikar pada periode tersebut. Instansi Dinas Kehutanan bukan lagi menjadi satu-satunya instansi teknis yang berwenang penuh dalam hal perkayuan. Unsur penegak hukum dan pihak keamanan sudah mulai turut campur dalam bidang perkayuan. Bahkan fungsi pengawasan maupun penindakan secara tidak langsung sudah beralih ke tangan aparat penegak hukum dan aparat keamanan. Tugas dan fungsi keberadaan polisi kehutanan menjadi tidak jelas. Begitu juga fungsi P2 LHP, P3KB dari Dinas Kehutanan menjadi ngambang.